الحمد لله رب العالمين الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن له من الشاهدين. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia kepada kita hari ini, yaitu diberikannya kesempatan kepada kita untuk bisa berada di masjid ini. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa istiqomah menjalankan perintah yang diwajibkan dan senantiasa beramal soleh, menjaga keimanan dan ketakwaan kita sampai ajal menjemput kita. Salawat dan salam kita peruntukkan bagi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan wasiat kepada kita agar berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnahnya, dan agar senantiasa memelihara risalah Islam sampai kapanpun dan dimanapun kita berada.
Jamaah salat rahimakumullah, tidak terasa beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Semoga kita bisa sampai di bulan yang penuh maghfirah dan ampunan. Bulan yang amal ibadah kita dilipat gandakan. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang bisa menjalankan amal ibadah di bulan tersebut. Jamaah salat rahimakumullah, Allah menyatakan di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quran. Bulan turunnya Al-Quran. Hudal linnas, dan Al-Quran itu adalah petunjuk bagi manusia. Wa bayyinati minal huda, dan Allah menjelaskan petunjuk tersebut. Wal furqan, dan Al-Quran itu memisahkan bainal haq wal batil, menjadi pembeda mana yang halal, mana yang haram, mana yang harus dikerjakan, mana yang harus ditinggalkan. Petunjuk yang akan menyelamatkan manusia di muka bumi. Maka jamaah salat rahimakumullah, Allah menyatakan barang siapa yang menyaksikan bulan itu, falyasum, hendaklah dia berpuasa. Maka jamaah salat rahimakumullah, semoga kita termasuk yang mendapatkan kehadiran bulan Ramadan, dan kita termasuk orang-orang yang berpuasa di dalamnya. Jamaah salat rahimakumullah, Rasulullah SAW bersabda, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, muttafaqun alaih. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh rasa harap keridhaan Allah, dengan sukacita dan gembira menjalankannya karena perintah Allah, karena mencari ridha Allah, maka Allah kata, Rasulullah menyatakan, ghufira lahu ma taqaddama min zambihi, maka akan diampuni seluruh dosa-dosanya yang terdahulu. Jamaah salat rahimakumullah, Rasul juga menyatakan sayyidus syuhur syahrul ramadhana, tuannya, kepalanya atau pemimpinnya bulan, sayyidus syuhur, bulan terbaik di antara bulan-bulan, 12 bulan yang Allah berikan untuk kita. Maka bulan Ramadan inilah sayyidnya, sayyidus syuhur wa sayyidul ayyam, dan tuannya hari adalah yaumul jumu'ah. Hadis riwayat Ibnu Abi Dunya. Maka semoga kita termasuk orang-orang yang beruntung memasuki bulan Ramadan ini dan beramal soleh di bulannya. Jamaah salat rahimakumullah, Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian berpuasa di bulan Ramadan, sebagaimana orang-orang terdahulu juga pernah diwajibkan berpuasa, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Jamaah salat rahimakumullah, bertakwa dalam hal ini adalah
Takwa itu artinya takut, tunduk dan patuh kepada Allah. Dan kita sebagai seorang yang beriman, hukumnya adalah wajib. Wajib takut kepada Allah. Mana dalilnya kita wajib takut kepada Allah? Di dalam Al-Quran mengatakan, wa iyaya fattaquni, maka kepadakulah hendaklah kalian bertakwa, hendaklah kalian takut kepadaku. Wa iyaya farhabuni, dan kepadakulah hendaknya kalian tunduk dan takut. Bukan kepada yang lain, jamaah sekalian rahimakumullah. Di dalam surat Ali Imran Allah menegaskan, innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ah, sesungguhnya syaitan itu menakut-nakuti para pengikutnya, orang-orang yang pengikut syaitan, ditakut-takuti oleh syaitan. Kemudian Allah katakan, fala takhafuhum, maka kalian jangan takut kepada mereka. Wa khafuni, takutlah kalian kepadaku. In kuntum mu'minin, jika kalian orang yang beriman. Jadi takut itu diperintahkan oleh Allah dan hukumnya wajib bagi orang yang beriman. Kalau dia tidak takut kepada Allah, maka dia melanggar kewajiban yang difardukan oleh Allah. Allah juga mengatakan, fala takhshawun nasa, jangan kalian takut kepada manusia, wakhshawni, takutlah kepadaku. Maka jamaah sekalian rahimakumullah, banyak dalil-dalil yang menunjukkan bahwa kita wajib beriman dan bertakwa. Allah juga menegaskan di dalam Al-Quran, Syahrul Ramadana unzila fihi Al-Quran, bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran itu menjadi petunjuk dan juga menjadi pedoman kehidupan kita. Maka sebagai orang yang taat dan patuh serta tunduk kepada Allah, maka jangan sampai kita jauh dari Al-Quran. Bulan Ramadan ini mari kita khatamkan Quran minimal sekali di bulan Ramadan, dan semoga kita termasuk yang bisa menghatamkannya. Kemudian kita berusaha untuk memahami Al-Quran. Jangan sampai ketika Allah mengatakan, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha, apakah kalian tidak mentadaburi, tidak mempelajari Al-Quran, atau hati kalian itu sudah terkunci untuk menerima kebenaran? Insyaallah orang yang terbuka dan senantiasa merindukan keridhaan Allah, dengan membaca Al-Quran dia mendapat petunjuk. Dengan membaca Al-Quran dia akan mendapatkan ketenangan dan kesungguhan serta keistiqomahan. Hari ini banyak orang berlari dari Al-Quran, maka kita wajib hukumnya kita berusaha untuk hidup dengan Al-Quran dan memperjuangkan Al-Quran. Jamaah sekalian rahimakumullah, di dalam bulan Ramadan inilah Al-Quran diturunkan. Allah menyatakan, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna munzirin, sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran ini di dalam malam yang penuh dengan keberkahan,
yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Inna kunna munzirin, sesungguhnya kami adalah yang memberi peringatan. Al-Quran itu akan menjadi peringatan bagi kita. Apakah kita termasuk orang yang diridhoi atau tidak? Kalau kita bertentangan dengan Al-Quran, maka jelas kita berada di dalam jalan yang dimurkai oleh Allah. Maka marilah kita saksikan apakah negeri ini mengikuti Al-Quran atau tidak. Apakah negeri ini taat dan patuh sesuai dengan Al-Quran atau tidak. Apabila tidak, maka tidak ada kata lain, negeri ini sedang menuju kehancuran. Negeri ini sedang menuju malapetaka dan kebinasaan. Oleh sebab itu kita jangan sampai menjadi orang yang termasuk celaka dan hancur. Maka mari kita bersama Al-Quran dan memperjuangkan Al-Quran ini ada dalam kehidupan kita dan dipraktekkan secara kafah oleh umat maupun oleh pemimpin-pemimpin yang ada di negeri ini. Jika mereka menolak, maka mari kita sama-sama, rakyat menginginkan Al-Quran dijadikan pedoman hidup, maka siapapun pemimpin yang menolak keinginan rakyat, maka pemimpin itu akan terjungkal. Jamaah sekalian rahimakumullah. Oleh sebab itu, rakyatlah yang harus peduli bagaimana Al-Quran ini nanti bisa segera diterapkan dalam kehidupan kita dan bisa menyelamatkan anak dan keturunan kita. Selama kita masih jauh dari Al-Quran, maka enggak ada jaminan bagi kita, masa depan kita, anak-anak kita dan keturunan kita akan binasa. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama memperjuangkannya menjadi masdarul hukum, sumber hukum bagi kehidupan ini. Hanya Al-Quranlah yang bisa menyelamatkan, dan yang lainnya itu justru menghancurkan dan membinasakan. Barakallahu fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa zikril hakim. Innahu huwas samiul alim. Fastaghfirullaha azim li wa lakum. Innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi wa'ada bi nasri hizbihi wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jahada fillahi haqqa jihadi. Allahumma salli wa sallim ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا ذا الجلال والإكرام عظيم سلطانك. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداءنا أعداء الدين. اللهم نستعين بالله ونتوكل عليه. حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. والله لينصرن الله وليه وليظهرن دينه وليهزمن عدوه. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وجدنا وجدتنا
ولمشايخنا ولأساتذنا ولأساتذتنا ولأزواجنا وذرياتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم اللهم اجعل جنة مسواهم اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبرهم حفرة من حفار النيران اللهم اغسلهم بالماء والثلج والبرد اللهم نقهم من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم أعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار اللهم ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة الحمد لله رب العالمين الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم وقال
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن له من الشاهدين. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia kepada kita hari ini, yaitu diberikannya kesempatan kepada kita untuk bisa berada di masjid ini. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa istiqomah menjalankan perintah yang diwajibkan dan senantiasa beramal soleh, menjaga keimanan dan ketakwaan kita sampai ajal menjemput kita. Salawat dan salam kita peruntukkan bagi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan wasiat kepada kita agar berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnahnya, dan agar senantiasa memelihara risalah Islam sampai kapanpun dan dimanapun kita berada. Jamaah salat rahimakumullah, tidak terasa beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Semoga kita bisa sampai di bulan yang penuh maghfirah dan ampunan, bulan yang amal ibadah kita dilipat gandakan, dan semoga kita termasuk orang-orang yang bisa menjalankan amal ibadah di bulan tersebut. Jamaah salat rahimakumullah, Allah menyatakan di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quran. Bulan turunnya Al-Quran. Hudal linnas, dan Al-Quran itu adalah petunjuk bagi manusia. Wa bayyinati minal huda, dan Allah menjelaskan petunjuk tersebut. Wal furqan, dan Al-Quran itu memisahkan bainal haq wal batil, menjadi pembeda mana yang halal, mana yang haram, mana yang harus dikerjakan, mana yang harus ditinggalkan. Petunjuk yang akan menyelamatkan manusia di muka bumi. Maka jamaah salat rahimakumullah, Allah menyatakan barang siapa yang menyaksikan bulan itu, falyasum, hendaklah dia berpuasa. Maka jamaah salat rahimakumullah, semoga kita termasuk yang mendapatkan kehadiran bulan Ramadan, dan kita termasuk orang-orang yang berpuasa di dalamnya. Jamaah salat rahimakumullah, Rasulullah SAW bersabda, "Man shama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Muttafaqun alaih. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh rasa harap keridhaan Allah, dengan sukacita dan gembira menjalankannya karena perintah Allah,
karena mencari ridha Allah, maka Rasulullah menyatakan, "Ghufira lahu ma taqaddama min zambihi." Maka akan diampuni seluruh dosa-dosanya yang terdahulu. Jamaah sekalian rahimakumullah, Rasul juga menyatakan Sayyidus Syuhur Syahrul Ramadana. Tuannya, kepalanya atau pemimpinnya bulan. Sayyidus Syuhur, bulan terbaik di antara bulan-bulan. 12 bulan yang Allah berikan untuk kita. Maka bulan Ramadan inilah sayyidnya, Sayyidus Syuhur wa Sayyidul Ayyam, dan tuannya hari adalah Yaumul Jumu'ah. Hadis riwayat Ibnu Abi Dunya. Maka semoga kita termasuk orang-orang yang beruntung memasuki bulan Ramadan ini dan beramal soleh di bulannya. Jamaah sekalian rahimakumullah, Allah menyatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian berpuasa di bulan Ramadan, sebagaimana orang-orang terdahulu juga pernah diwajibkan berpuasa, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Jamaah sekalian rahimakumullah, bertakwa dalam hal ini adalah, takwa itu artinya takut, tunduk dan patuh kepada Allah. Dan kita sebagai seorang yang beriman, hukumnya adalah wajib takut kepada Allah. Mana dalilnya kita wajib takut kepada Allah? Di dalam Al-Quran mengatakan, wa iyaya fattaquni, maka kepadakulah hendaklah kalian bertakwa, hendaklah kalian takut kepadaku. Wa iyaya farhabuni, dan kepadakulah hendaknya kalian tunduk dan takut. Bukan kepada yang lain, jamaah sekalian rahimakumullah. Di dalam surat Ali Imran Allah menegaskan, innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ah, sesungguhnya syaitan itu menakut-nakuti para pengikutnya. Orang-orang yang pengikut syaitan ditakut-takuti oleh syaitan. Kemudian Allah katakan, fala takhafuhum, maka kalian jangan takut kepada mereka. Wa khafuni, takutlah kalian kepadaku. In kuntum mu'minin, jika kalian orang yang beriman. Jadi takut itu diperintahkan oleh Allah dan hukumnya wajib bagi orang yang beriman. Kalau dia tidak takut kepada Allah, maka dia melanggar kewajiban yang difardukan oleh Allah. Allah juga mengatakan, fala takhshawun nasa, jangan kalian takut kepada manusia, wakhshawni, takutlah kepadaku. Maka jamaah sekalian rahimakumullah, banyak dalil-dalil yang menunjukkan bahwa kita wajib beriman dan bertakwa. Allah juga menegaskan di dalam Al-Quran, Syahrul Ramadana unzila fihi al-Quran, bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Hudan linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Al-Quran itu menjadi petunjuk dan juga menjadi pedoman kehidupan kita.
Maka sebagai orang yang taat dan patuh serta tunduk kepada Allah, maka jangan sampai kita jauh dari Al-Quran. Bulan Ramadan ini mari kita khatamkan Quran minimal sekali di bulan Ramadan, dan semoga kita termasuk yang bisa menghatamkannya. Kemudian kita berusaha untuk memahami Al-Quran. Jangan sampai ketika Allah mengatakan afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha, apakah kalian tidak mentadaburi, tidak mempelajari Al-Quran, atau hati kalian itu sudah terkunci untuk menerima kebenaran? Insyaallah orang yang terbuka dan senantiasa merindukan keridhaan Allah, dengan membaca Al-Quran dia mendapat petunjuk. Dengan membaca Al-Quran dia akan mendapatkan ketenangan dan kesungguhan serta keistiqomahan. Hari ini banyak orang berlari dari Al-Quran, maka kita wajib hukumnya kita berusaha untuk hidup dengan Al-Quran dan memperjuangkan Al-Quran. Jamaah sekalian rahimakumullah, di dalam bulan Ramadan inilah Al-Quran diturunkan. Allah menyatakan inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna munzirin. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran ini di dalam malam yang penuh dengan keberkahan, yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Inna kunna munzirin, sesungguhnya kami adalah yang memberi peringatan. Al-Quran itu akan menjadi peringatan bagi kita, apakah kita termasuk orang yang diridhoi atau tidak. Kalau kita bertentangan dengan Al-Quran, maka jelas kita berada di dalam jalan yang dimurkai oleh Allah. Maka marilah kita saksikan apakah negeri ini mengikuti Al-Quran atau tidak. Apakah negeri ini taat dan patuh sesuai dengan Al-Quran atau tidak. Apabila tidak, maka tidak ada kata lain, negeri ini sedang menuju kehancuran. Negeri ini sedang menuju malapetaka dan kebinasaan. Oleh sebab itu kita jangan sampai menjadi orang yang termasuk celaka dan hancur. Maka mari kita bersama Al-Quran dan memperjuangkan Al-Quran ini ada dalam kehidupan kita dan dipraktekkan secara kafah oleh umat maupun oleh pemimpin-pemimpin yang ada di negeri ini. Jika mereka menolak, maka mari kita sama-sama, rakyat menginginkan Al-Quran dijadikan pedoman hidup, maka siapapun pemimpin yang menolak keinginan rakyat, maka pemimpin itu akan terjungkal. Jamaah sekalian rahimakumullah. Oleh sebab itu rakyatlah yang harus peduli bagaimana Al-Quran ini nanti bisa segera diterapkan dalam kehidupan kita dan bisa menyelamatkan anak dan keturunan kita. Selama kita masih jauh dari Al-Quran, maka enggak ada jaminan bagi kita masa depan kita, anak-anak kita dan keturunan kita akan binasa. Oleh sebab itu mari kita bersama-sama memperjuangkannya menjadi masdarul hukum, sumber hukum bagi kehidupan ini. Hanya Al-Quranlah yang bisa menyelamatkan, dan yang lainnya itu justru menghancurkan dan membinasakan. Barakallahu fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa zikril hakim. Innahu huwas samiul alim. Fastaghfirullahal azim li wa lakum. Innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi wa'ada bi nasri hizbihi wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
جاهد في الله حق جهاده. اللهم صل وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، وقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن العظيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا ذا الجلال والإكرام عظيم سلطانك. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداءنا أعداء الدين. اللهم نستعين بالله ونتوكل عليه. حسبنا الله نعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. والله لينصرن الله وليه وليظهرن دينه وليهزمن عدوه. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وجدنا وجدتنا ولمشايخنا ولأساتذنا ولأساتذتنا ولأزواجنا وذرياتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم. اللهم اجعل جنة مسواهم. اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنان، ولا تجعل قبرهم حفرة من حفار النيران. اللهم اغسلهم بالماء والثلج والبرد. اللهم نقهم من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.